Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Hari ini kita akan membahas tentang rekursif ya teman-teman. Ya. Apa sih rekursif itu di dalam dasar pemrograman? Sekarang langsung kita coba ya teman-teman. Apa sih rekursif itu? Rekursif itu adalah sebuah program yang memanggil dirinya sendiri. Kita include-kan dulu. Ya buat rekursif .cpp ya. Oke. Lalu include-kan ayo stringnya teman-teman. Setelah itu namespace, terus integer mainnya, lalu return. Oke teman-teman, sekarang rekursif adalah program yang memanggil dirinya sendiri, tapi program itu harus punya batasan manggilnya sampai berapa kali memanggil gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya memikirkan, berarti ini boleh dibuat begini juga dong, gitu ya, misalnya gini. Ya boleh sih, tapi ya ngapain gitu ya? Ngapain ini buat begini? Nah, jadi rekursif itu juga kita buat punya tujuan. Lalu ya ada kegiatan yang dikerjakan. Jadi tidak dibuat hanya untuk kegiatan yang nggak jelas. Jadi kita buat rekursif hanya untuk pekerjaan atau case atau kasus tertentu. Misalkan nih teman-teman, di sini ada yang namanya fungsi yang biasa kita buat ya. Jadi seperti faktorial tahu teman-teman ya. Faktorial itu kan seperti ini, faktorial 4 misalnya. 4 faktorial contohnya sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 begini ya. Jadinya nanti kalau 4 faktorial itu jadinya 12 dikali 2 ya, jadinya 24. Begitu teman-teman, ini disebut dengan faktorial. Kalau 5 nanti ya mulai dari 5 berarti teman-teman. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu faktorial. Nah sekarang kita coba faktorial berapa. Nah parameternya kita bawa ya teman-teman ya. Faktorial berapa, faktorial integer gitu ya. Nah sekarang kita deteksi dulu apakah yang diinputkan itu hanya itu lebih dari 1, teman-teman. Apakah A lebih besar dari 1? Kalau lebih besar dari 1 berarti kita kembalikan return, berarti kita olah ya teman-teman ya. Diolah bahwa seperti tadi faktorial A dikali faktorial ini faktorial. Nah A dikurang 1 gitu teman-teman. Jadi dia ada pengurangan ketika dia memenuhi dirinya sendiri lagi. Nah itulah yang disebut dengan kondisinya. Ya, jadi ketika kita memanggil lagi, ini kita panggil lagi, bawa lagi, tapi dengan parameter itu sudah berbeda. Ya biasanya kalau dikurang berarti dia semakin kecil gitu ya. Nah kalau A-nya itu tidak lebih dari 1 berarti kan 1 gitu teman-teman ya, else. Nah coba di sini. Nah kembalikan 1 return ini teman. Ini ya. Jadi kalau kita masukkan nanti 4 maka ya 4 dikali faktorial 4 dikurang 1 gitu teman-teman ya.
cetak 4 dulu, ya. Cetak 4 dikalikan dengan faktorial 3, itu sudah diangkat. Jadi di awal kita panggil dari sini, teman-teman. Jadi faktorial si out kita cetak ya, teman-teman. Faktorial di 4. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, teman-teman. Ini mestinya 24 hasilnya. Kok enggak muncul memang. Nah, kayaknya ini dicegah sama antivirusnya sih ya. Jadi 24 ini ya teman-teman ya, teman-teman. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya, Pak, itu bagaimana bisa, how it can be, bagaimana bisa seperti itu kan? Nah, teman-teman kan kita bawa dari sini, ini 4, faktorial 4, ini kan dibaca di sini, dibaca, ini dibawa, berarti ini hanya, apakah A lebih besar dari 1? Apakah 4 lebih besar dari 1? Iya, maka 4 dikali dengan faktorial 4 dikali dengan 3 dengan 4 dikurang 1 alias 3, gitu ya teman-teman. Kan dikalikan. Gitu ya teman-teman ya. Iterasi yang berikutnya, ini kan sudah tinggal 3, naik dia ke atas. Apakah 3 lebih besar dari 1? Iya, 3 dikali, dan seperti itu seterusnya. Sekarang 3 dikurang 1, 2 ini sekarang teman-teman. Lihat ini ke atas. Apakah 2 lebih besar dari 1? Iya, berarti 2 dikali, dan seterusnya teman-teman. Apakah ini 2 dikurang 1, 1? Apakah 1 lebih besar dari 1? Tidak. Maka harus kembali 1. Nah, maka teman-teman, untuk menampilkan seperti ini, bagaimana caranya, Pak? Ini, supaya bisa tampil juga ini, seperti ini. Kalimat ini muncul, teman-teman. Seperti ini. 4 faktorial. Maka di sini kita cetak ini, teman-teman. Ini, ketika dia mengulang, maka kita cetak seperti ini. Supaya muncul seperti itu ya, teman-teman. A, ini ya. Terus kalinya kita buat sini. Kali ini aja ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Muncul tadi ya. Nah, sekarang dia datang 4 dikali 3 dikali 2. Belum sempurna teman-teman ya. Nah, satunya mana? Gitu ya. Kok satunya tidak ada? Mana satunya? Oke. Karena kalau 1 dia kan di bawah ini, dia kan tidak di sini. Karena kalau 1 dia ada posisi di bawah, maka kita buat di sini teman-teman. Di out A. Nah, karena kalau 1 dia ada posisi di sini. Karena ini lebih besar dari 1 teman-teman. Ya, kondisi itu lebih besar dari 1, maka yang 1 itu ada di else. Nah, teman-teman lihat ini. Nah, sudah masuk tuh. Loh, kok itu ada 124, itu sebenarnya 1. Jadi ini sebenarnya 1 teman-teman. Jadi 4 kali 3, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan, teman-teman tidak nambahkan sama dengan. Nah, kalau ditambahkan sama dengan, bagaimana Pak? Bisa enggak? Bisa, hanya tinggal gini-gini aja. Dan nah, ini dia. Nah, sudah sama nih. Sama dengan 24. Loh, 4 faktorialnya nggak ada. Nah, kira-kira letakkan di mana? Yuk, kalau letakkan di sini, dia nggak diulang, teman-teman. Kalau letakkan di sini juga akan diulang. Nah, diletakkan di mana? Berarti letakkan di sini, teman-teman. Ya, di out. Ini udah kan? 4. Nah, nanti teman-teman kalau menggunakan
Kalau menggunakan inputan teman-teman, nanti ya ini bisa berubah sesuai dengan yang diinputkan. Seperti oke. Ini ya teman-teman ya. Oke, saya jalankan. Nah, sudah persis kan? Seperti yang ada di soal ini. Seperti ini. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jelas ya ini ya, saya kira ini cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang kasus yang lain dulu kita kerjakan. Ada faktorial, biasanya selain dari faktorial itu ada yang namanya perkalian teman-teman. Jadi kita buat di sini kali misalnya. Kali. Kalau kali itu teman-teman, sebenarnya gini, kalau 3 dikali 4, ini kan sebenarnya bahwa 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 kan seperti ini. Jadi 3 kali 4 itu kan sebenarnya 3 ditambah 3 sejumlah 4 kali. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini juga cocok dijadikan sebagai faktorial teman-teman. Ya. Ya kok cocok dijadikan faktorial. Cocok dijadikan program rekursif faktorial. Oke, sekarang kalau seperti ini berarti gimana? Berarti ada parameter A-nya dan ada parameter B-nya. A itu mewakili angka yang dijumlahkan, lalu B itu mewakili berapa kali angka itu dijumlahkan. Itu ya teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang baru mengenal yang namanya C++ dan rekursif, ya ada banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang rekursif yang kita tidak sadari. Misalnya direct itu teman-teman, itu bisa kita jadikan juga sebagai rekursif penyelesaiannya. Itu. Nah sekarang ini bagaimana Pak? Nah ini kita lanjutkan. Apakah ini ya sama teman-teman? Karena kalau misalnya bilangan itu 0 kan nggak boleh. 0 ya dikalikan dengan bilangan apapun ya tetap 0 kan gitu. Jadi kita buat apakah ini ya, kalau A-nya itu 0 teman-teman sama dengan kita buat apa A-nya itu sama dengan 0 berarti 1 teman-teman. Apa sama A-nya itu sama dengan 1? Kalau A-nya sudah 1 teman-teman, itu berarti kok A-nya sama dengan 1. Kalau B-nya teman-teman, sorry karena A-nya kan tidak berubah ya teman-teman ya. Kalau B-nya sama dengan 1 gitu ya, itu berarti kan perulangan sudah selesai kan gitu ya. Perulangan selesai berarti returnnya itu kita bikin B ini hampir sama dengan yang di atas tadi. Kalau tidak berarti apa ya, kita kerjakan return apa, return berarti A ditambah A ditambah kali ditambah kali A, B dikurang 1. Coba seperti ini. Kenapa seperti itu? Itu ya karena parameter ini pertama, ini parameternya kan 2. Kalau manggil, ya parameternya juga harus 2 dong, kan gitu. Tapi B-nya itu selalu berkurang. Supaya apa? Supaya B-nya pada saat dia 1, selesai, gitu teman-teman. Gitu ya, kalau enggak dia nanti manggil lagi terus, karena ini rekursif dia manggil lagi. Gitu ya. Oke, sekarang manggilnya gimana? Ya manggilnya sama dengan faktorial tadi. Ya tinggal si out aja di sini. Si out kali dengan membawa parameter tadi teman-teman 3,4. Kalau ini sebenarnya 3,4, ini sama dengan 12 ya. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12 karena 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah sekarang apakah hasilnya 12? Kita lihat.
Namun sebelumnya kita buat dulu background-nya di sini. Nah, and line. Seperti ini. Saya dia turun ke garis berikut. Oke. Hasilnya sama dengan berapa ini? Kok 10? Di manakah letak kesalahannya? Kenapa dia 10? Bentar, ya. Sama dengan 1. Kalau kita buat lebih besar dari 1 gitu ya teman-teman. Lebih kecil sama dengan 1. Sama dengan karena 0 biar 0 masuk teman-teman ya. Masih tetap. Ya, ini ada apa? Berani 3,4. 3 kali 4 itu sama dengan 3 ditambah ini returnnya A teman-teman, sorry ya. Returnnya A, bukan returnnya B, sorry ya. Karena kita kembalikan nilai yang dikalikan itu. Nah, karena ini returnnya B, oh lah, pantesan. Lalu returnnya B memang yang dikembalikan berarti kan 1, ya. Ya, kalau dikalikan dengan 1 ya bilang itu lagi. Ya ditambahkan 1 mestinya dia tambah ya. Tapi karena ini sama dengan 0, maka dia jadi 10 karena 3 ditambah 1 gitu ya teman-teman ya. Kan 3 kali itu tambah 1 nih, karena ini lebih kecil sama dengan 1. Nah sekarang kalau A nya yang dikembalikan berarti 3 yang dikembalikan, jadinya isinya 12. Nah nyetang teman-teman, seperti ini teman-teman, maksud ya. Nih dia. Oke, sekarang kita jelaskan, kita pahami bersama-sama. Ketika ini dikirim dari sini teman-teman, fungsi ini kita baca, kita bawa parameter 3 ya, 3 dan 4 ya, sesuai dengan jumlah parameter yang sudah dideklarasikan di sini. A itu 3, B-nya itu 4. Apakah D itu lebih besar, lebih kecil, sama dengan 1? Nah, ini kayaknya berpengaruh juga kalau saya buat sama dengan, sorry ya, sama dengan ini hasilnya seperti apa kita. Kalau sama dengan 1, itu sama enggak? Ini sama-sama 12 ya teman-teman. Ini berarti lebih kecil boleh, sama dengan juga boleh. Berarti sama dari awal yang kita buat itu tidak salah logikanya gitu loh. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang ini 3, ini 4. Apakah 4 sama dengan 1? Tidak. Maka tidak tentu tidak, maka else yang dikerjakan ya teman-teman ya. Return berarti 4 ditambah 3 ditambah kali nih ya teman-teman, 3, B kurang 1. B kurang 1 berarti jadinya 3 ya teman-teman ya. Jadi ketika dia naik ke atas teman-teman, B ini sudah 3 kan gitu. Apakah 3 sama dengan 1? Tidak, dia naik turun lagi ke bawah. Jadi A tadi yang pertama sudah dicetak, ditambah A lagi gitu ya teman-teman, ditambah A lagi ya teman-teman ya, ditambah A lagi. Terus B nya kan sudah 3 nih, dikurang 1 berarti 2, nah dia ke atas. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak, turun lagi ke bawah dia. Berarti sekarang 3 ditambah 3 lagi gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang ini 2 nih teman-teman, ini 2 nih, 2 dikurang 1 berapa? 1, dia naik ke atas. Apakah 1 sama dengan 1? Iya, return 3, berarti nanti 3 ditambah 3 Oke, sama seperti tadi teman-teman. Kita buat di sini si out, ini A, ini tambah ya, ini tambah, ini kita buat seperti ini. Ini kita jalankan lagi. Nah ini dia teman-teman. Nih, loh Pak, kok 3 tambah 3 kok 12? Salah. Iya salah, sama dengan konsep yang di atas tadi. Jadi
teman-teman ya. Jadi memang akan salah ketika kita jalankan seperti ini. Ya, tercetak itu berapa kali? 3 kali, bukan 4 kali. Seperti ini. Nah, karena apa? Return yang terakhir itu di sini, ini juga harus dicetak. Di out, ini dikembalikan juga gini. Kan begitu. Juga teman-teman ya. Nah, supaya sekali ini kan sekali dicetak. Nah, bisa kita tambahkan sama dengan di sini. Oke, sama seperti di atas. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini udah benar ya. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Iya, ini rekursif ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin seperti ini tadi ya boleh. Kayak lengkap gitu ya. Lengkap. Ini berarti 3 dikali 4 sama dengan. Nah, ini. Ya kadang ada yang minta seperti itu. Supaya jelas gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Jelas ya. 3. Di atas itu faktorial. Nah, teman-teman nanti coba buat inputan. Ya, jadi, faktorial ini kita inputkan angkanya. Perkalian ini juga kita inputkan. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau itu saya kira mudah lah ya. Kayak tergantung parameternya berapa. Kalau di sini 2, teman-teman inputkannya 2. Kalau di sini 1, inputkannya 1. Begitu teman-teman. Sudah mulai masuk ya. Masuk Pak Eko. Sekarang kita ada yang berikutnya yang biasa pakai. Nanti teman-teman ada tugasnya itu buat program untuk deret hitung tertentu gitu ya teman-teman ya. Nah, yang biasa kita cari itu adalah angka ke dari Fibonacci teman-teman. Angka ke dari Fibonacci. Kalau Fibonacci itu kan sebenarnya Fibonacci teman-teman. Fibonacci itu kan seperti ini. Saya nggak saya rumak dulu ya supaya teman-teman lihat. Fibonacci itu kan dimulai dari 1 ditambah 1 itu merupakan satu ini teman. 1 itu merupakan dua bilangan sebelumnya. Jadi 2 bilangan sebelumnya itu berarti di sini teman-teman 0, cuman ini koefisiennya tidak pernah disebutkan gitu ya. Jadi 1 ini adalah penjumlahan dari 0 dan 1 yang di depannya. Terus yang berikutnya berarti 2, teman-teman sudah bisa kita tebak Fibonacci-nya. Yang berikutnya berarti 3, yang berikutnya berarti 5, yang berikutnya berarti 8, yang berikutnya berarti berapa? 13, yang berikutnya berarti 21, yang berikutnya berarti 21. Nah, ini saya buat segini supaya agak ada perbedaan. Ini seperti ini. Ini Fibonacci teman-teman ya. Terus yang berikutnya berarti berapa? 34. DST. DST tahu ya? DST dan seterusnya. Oke teman-teman, ini adalah bilangan Fibonacci teman-teman. Jadi teman-teman kalau disuruh carilah bilangan Fibonacci yang ke-5 teman-teman ya. Kalau yang ke-5 berarti mulai dari 1 ini teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan Fibonacci 5 itu sama dengan 5 teman-teman. Dimanapun kayaknya kalau bicara bilangan Fibonacci 5 mesti 5. Itu 8. Terus 7 itu 13. 8 itu 21. Kan seperti ini. Nah sekarang kalau teman-teman saya suruh buat programnya ini kan bisa ya. Konsepnya kan apa? Bilangan itu yang kita cari adalah penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Berarti kalau ini misalnya Fibonacci, berarti Fibonacci kurang 1 ditambah Fibonacci kurang 2. Kan gitu. Itu ya teman-teman ya, itu sudah pasti ketemu gitu. Oke teman-teman, itu nanti kerjakan ya. Berarti ini saya kasih clue-nya aja ya.
nggak kasih clue-nya kalau mencari bilangan Fibonacci. Oh iya, nanti teman-teman menampilkan bilangan Fibonacci aja tugasnya ya. Nah, di sini Fibonacci. Fibonacci itu parameternya satu aja sih. Fibonacci itu 1, 2, 3, 5, 8, ya, 8, 13, 21, ini Fibonacci. Nih, ya. 8, 21, terus 34. Ini ya teman-teman ya. Apakah ini sama ini teman-teman? Apakah hanya itu? Apakah hanya itu? Kalau ini A sama dengan 0 ya teman-teman. 0 berarti selesai. Return. Karena tidak mungkin kita memasukkan 0 ya 0 gitu ya. Berarti A. Ini. Terus ini kita terus. Kalau tidak berarti apa? Berarti tadi ya Fibonacci A, Fibonacci A dikurang 1 ditambah nih, ditambah Fibonacci A dikurang 2, jadi ya teman-teman ini seperti ini. Nah, kita tampilkan nih, kita tampilnya ini si out, kasih break row dulu ya. Terus si out ini kita buat Fibonacci berapa tadi? Kita buat di sana Fibonacci ke, kalau 5 berarti 5 kita lupa ya, kalau Fibonacci ke 5 pada ini apa ini? Oh 0, oh bukan 0 ya, teman-teman. Fibonacci yang kelima itu adalah 5 teman-teman. Dia hitungnya kok Sulaiman. Nggak ketemu sih kan? Udah, nggak ketemu. Tidak ketemu Fibonacci-nya tidak ketemu. Fibonacci teman. Apakah A? Apakah A sama dengan 0? Apakah A sama dengan 0? Nih, apa kita coba ya, apakah A sama dengan 1 ini enggak? Ini programmer itu kan termasuk peneliti yang sederhana. Lebih kecil dari 1. Tuh, ternyata teman-teman harus pakai lebih kecil dia. Kok ini ya? Apa maksudnya? Kok ini? Berarti sama dengan 1. Oh iya. Oh, ternyata itu teman-teman terlibat ya. Jadi kalau A itu lebih kecil dari sama dengan, kalau sama dengan 1 berarti A-nya yang dicetak. Nah kalau tidak, mestinya tadi kan lebih dari 5. A lebih kecil sama dengan 1. Kalau kita masukkan 5, berarti apakah 5 lebih kecil? Tidak.
Sekarang kita coba ganti ya. Kita ganti. Fibonacci yang ke-8. Kalau ke-8 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mestinya 21 ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Apakah 21? NIN. Nah, kamu benar teman-teman. Nih. Jadi teman-teman boleh buat begini informasinya. Ini informasinya gini. Bilangan Fibonacci. Fibonacci ke 8. Ke 8. Karena kita manual ya teman-teman. Nanti teman-teman buat dengan inputannya. Adalah. Nah. Random. 8. Dan oh ini kelebihan ini sudah bukan ini jadinya terkait. Oke, ini dia teman-teman ya. Fibonacci ke-8 adalah 21. Oke teman-teman, nanti tugasnya teman-teman itu adalah menampilkan bilangan ini. Oke, gitu ya. Lihatkan, tampilkan bilangan itu, bilangan Fibonacci itu. Masih banyak lagi deret yang bisa kita kerjakan. Nanti soalnya saya buat menyusun. Jadi ya teman-teman, selamat mengerjakan, selamat berlatih, banyak belajar, banyak berlatih. Banyak latihan, banyak tahu. Banyak latihan itu semakin praktis. Ya, semakin kita semakin paham gitu ya. Semakin hafal juga. Dan dia pasti bisa menjawab semua. Oke deh, teman-teman silahkan kerjakan. Saya akhiri video ini. Jangan lupa